Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Mengawali kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita awali dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari diberikan kemudahan oleh Allah dan dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar materi tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Anak-anakku, kita hidup di alam dunia ini pasti memiliki aturan yang wajib kita patuhi dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang tujuannya adalah untuk kebaikan kita, kemaslahatan kita sebagai umat manusia. Ketika kita berada di sekolah, berada di kelas, pasti ada aturan yang wajib kita patuhi dengan sebaik-baiknya. Ketika kita kembali ke rumah masing-masing, tentunya di rumah kita memiliki aturan yang harus kita patuhi dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita berada di lingkungan masyarakat, ada peraturan yang wajib kita patuhi dan kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita berbangsa dan bernegara, maka di dalam berbangsa dan bernegara pun ada aturan, ada undang-undang yang wajib kita patuhi dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku sekalian, sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, tentunya kita pun memiliki aturan, undang-undang yang wajib kita taati, kita patuhi, dan kita laksanakan sebaik-baiknya sebagai seorang muslim. Yang tujuannya lagi-lagi adalah untuk kebaikan kita sebagai umat manusia dan kemaslahatan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, adapun sumber hukum Islam yang menjadi aturan, yang menjadi undang-undang yang wajib kita patuhi sebagai seorang muslim, sebagaimana yang kita sudah ketahui, ya, dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ada 4 macam. Yang pertama, sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah Ijma', dan yang keempat adalah Qiyas. Akan tetapi pada hari ini kita hanya membahas 2 saja, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Baik anak-anak, kita akan bahas satu persatu tentang sumber hukum Islam pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Al-Quran. Ya, apa sih artinya Al-Quran itu? Al-Quran menurut bahasa artinya qiraatun, yang artinya adalah bacaan. Akan tetapi menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang bersifat mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, sebagai mukjizat yang dipandang ibadah bagi orang-orang yang membacanya. Ya, jadi Al-Quran itu adalah firman Allah yang bersifat mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian bisa menjadi ibadah bagi orang yang membacanya. Anak-anakku sekalian, ya, kemudian apa isi daripada Al-Quran? Isi daripada Al-Quran ada 7 macam anak-anakku sekalian. Silakan disimak baik-baik. 7 macam isi di dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran berisi tentang akidah, ya, tentang keimanan kita, ya, tentang keyakinan kita, dan juga berisi tentang tauhid. Tauhid itu adalah ajaran yang mengajarkan kepada kita, yang mengajak kepada kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah dan juga tauhid. Kemudian yang kedua, isi daripada Al-Quran berisi tentang ibadah. Jadi dalam Al-Quran kita diajarkan tentang ibadah, ya, terutama adalah ibadah mahdhah, ibadah yang memang tata caranya diajarkan di dalam Al-Quran, seperti sholat, zakat, puasa,
kemudian melaksanakan ibadah haji dan lain-lain sebagainya. Kemudian tentang apa lagi? Ya, yang ketiga, Al-Quran ini berisi tentang akhlak, ya, mengajarkan kita kepada akhlak. Baik akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak kita kepada Nabi Muhammad, akhlak kita kepada orang tua, kepada guru, kepada sama manusia, kepada tumbuhan, kepada semua makhluk Allah, akhlak dalam berbangsa dan bernegara, dan lain-lain sebagainya. Diatur di dalam agama kita, dalam agama Islam, yaitu melalui Al-Quranul Karim. Kemudian yang keempat, anakku sekalian, bahwa Al-Quran berisi tentang sejarah. Sejarah umat-umat terdahulu, sejarah nabi-nabi terdahulu yang bisa kita ambil pelajaran agar kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, menjadi hamba Allah yang baik. Ya, bahkan di dalam Al-Quran ini berisikan tentang kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Dan nabi yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran sebagaimana kalian sudah tahu, yaitu tentang Nabi Musa alaihi salam. Ya, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, kadal Qur'anu ayyakuna li Musa. Hampir isi dalam Al-Quran ini menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang kelima, anak-anakku sekalian, isi daripada Al-Quran ini berisi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Maksudnya apa? Bahwa semua disiplin ilmu pengetahuan yang ada, yang kita pelajari saat ini, semuanya bersumber dari Al-Quranul Karim, sebagaimana yang disampaikan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Ya, Al-Quran membicarakan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, tentang kedokteran, ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, dan lain-lain sebagainya ada di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian yang keenam, Al-Quran berbicara tentang muamalah, yaitu ilmu yang berkaitan dengan interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, seperti jual beli, pinjam meminjam, masalah hutang, dan lain-lain sebagainya. Ya, tentang muamalah, dan ini ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketujuh, isi daripada Al-Quranul Karim adalah tentang janji Allah dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang maksud dengan janji? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janjinya kepada hamba-hambanya, kepada umat manusia. Siapa yang mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan ajaran agama, perintah Allah dengan sebaik-baiknya, maka Allah berjanji Allah akan memberikan ganjaran pahala yang besar dan mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kemudian ancaman Allah, Allah berikan kepada orang-orang yang melanggar larangan Allah, orang-orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah, orang-orang senantiasa berbuat dosa, berbuat maksiat, maka Allah akan memberikan mereka ganjaran berupa dosa dan mereka akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 7 macam isi yang ada di dalam Al-Quran. Akidah dan tauhid, kemudian ibadah, kemudian akhlak, kemudian sejarah, kemudian muamalah, kemudian berisi tentang janji Allah dan juga ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah fungsi Al-Quran. Ya, jadi ada beberapa fungsi Al-Quran yang harus kalian ketahui. Yang pertama, Al-Quran sebagai hudan. Hudan itu artinya petunjuk. Allah memberikan petunjuk jalan kepada kita, ya, mana sesuatu yang harus kita ambil, mana sesuatu yang harus kita tinggalkan. Ya, jalan mana yang harus kita tempuh, jalan mana yang harus kita tinggalkan. Jadi dalam Al-Quran ini berisi petunjuk, ya, petunjuk Allah kepada kita agar kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, fungsi Al-Quran sebagai hudan, petunjuk. Kemudian yang kedua, fungsi Al-Quran sebagai syifaun, sebagai obat. Ya, baik obat buat tubuh kita dari berbagai macam penyakit, karena Al-Quran ini bisa menjadi obat, sebagai syifa. Nah, kemudian baik obat buat hati kita, ya, dari berbagai macam penyakit hati. Ya, jadi Al-Quran bisa menjadi obat, baik obat buat penyakit secara jasmani maupun penyakit secara rohani. Kemudian yang ketiga, fungsi Al-Quran adalah sebagai Al-Furqan, sebagai furqan, sebagai pembeda antara hak dan juga yang batil. Nah, kemudian yang keempat adalah sebagai mau'izah, sebagai penasehat, ya, menasihati kita mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang terpuji, mana yang tercela,
mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Nah, ini sebagai mau'izah, sebagai nasihat buat kita. Kemudian anak-anakku sekalian, nama-nama lain dari Al-Quran. Jadi Al-Quran memiliki nama-nama lain yang harus kita ketahui juga. Apa di antara nama lain dari Al-Quran? Ya, selain nama kitab suci kita bernama Al-Quran, ya, nama lainnya yang pertama adalah Alkitab. Yang kedua adalah Asy-Syifa sebagai obat. Kemudian yang ketiga Al-Furqan, ya, sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Kemudian yang keempat Al-Karim, yang mulia. Nah, kemudian yang kelima, nama lain daripada Al-Quran adalah Al-Bayan atau petunjuk. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan lanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang hadis, ya, tentang sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi kita belajar tentang Al-Quranul Karim, ya, sebagai salah satu sumber ajaran Islam, maka kita akan belajar tentang sumber ajaran Islam yang kedua, yaitu tentang as-sunnah atau al-hadis. Anak-anakku sekalian, pertama Bapak akan menyampaikan, ya, pengertian daripada hadis itu sendiri atau sunnah itu sendiri, ya. Karena para ulama ini ada yang menjelaskan bahwa hadis ini memiliki beberapa macam sinonim atau persamaan kata yang nanti akan kita bahas. Baik anakku sekalian, sunnah, ya, sunnah itu menurut bahasa artinya jalan, ya, menurut bahasa artinya jalan. Kemudian menurut istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, takrir atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang dikatakan dengan sunnah. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa sunnah ini memiliki sinonim, persamaan kata, sebagaimana yang dijelaskan para ulama. Ya, bahkan para ulama menyamakan antara sunnah dengan hadis. Ya, apa itu hadis? Ya, segala perkataan dan juga perbuatan atau takrir ketetapan Nabi Muhammad SAW, ya, yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, baik anak-anak sekalian, itu sunnah dan juga hadis. Kemudian ada istilah khobar. Apa itu khobar? Sama, khobar pun sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang keempat ada istilah asar. Asar itu segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat Nabi Muhammad SAW dan juga tabi'in. Baik anak-anak sekalian, kita akan lanjut. Ya, kita akan membahas tentang macam-macam hadis. Ya, jadi kalian harus tahu bahwa hadis ini memiliki beberapa macam, anak-anak. Yang pertama namanya hadis qauli. Hadis yang berkaitan dengan ucapan Nabi Muhammad SAW. Nah, contoh yang paling populer, ya, tentang hadis qauli ini yang berkaitan dengan ucapan Nabi Muhammad SAW, yaitu sabda Nabi, innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Nah, ini berkaitan dengan perkataan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad telah mengatakan, ya, menyampaikan, menyebutkan sesuatu, maka apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu menjadi hadis. Ya, yang ini yang disebut dengan hadis qauli. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian, namanya hadis fi'li. Hadis yang berkaitan dengan perbuatan Nabi Muhammad SAW, tingkah laku Nabi Muhammad SAW di dalam mempraktekkan ibadah atau mempraktekkan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang dikatakan dengan hadis fi'li. Hadis yang berkaitan dengan perbuatan atau perilaku Nabi Muhammad SAW. Bapak akan menyampaikan satu hadis yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu warḍahu. Beliau mengatakan, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a faqala, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk, ya, ke kamar mandi, ya, beliau selalu membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is.
Nah, ini yang terkait dengan perilaku Nabi Muhammad SAW, dan kemudian beliau melangkah dengan kaki yang kiri. Nah, ini tentang hadis fi'li yang berkaitan dengan perilaku atau perbuatan Nabi SAW. Ya, di hadis yang lain ya dicontohkan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Semua tata cara yang dipraktekkan, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu nanti menjadi hadis fi'li, hadis yang berkaitan dengan perilaku atau tingkah laku Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian, ada yang disebut dengan hadis takriri, yaitu yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat. Nabi Muhammad tidak melarang, Nabi Muhammad tidak memerintahkan, berarti perbuatan yang dilakukan itu hukumnya adalah boleh. Ya, ini disebut dengan takrir, ketetapan Nabi Muhammad terhadap sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat. Nabi tidak melarang perbuatan tersebut dan Nabi tidak memerintahkan perbuatan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan itu boleh dilaksanakan. Ini takrir, hadis takrir. Contohnya apa? Ya, bahwa ketika Nabi Muhammad SAW, ya, suatu saat Nabi Muhammad disuguhi makanan oleh seorang sahabat yang bernama Khalid bin Walid. Makanan yang berbahan dasar daging dari kadal padang pasir atau daging dob, kalau dalam bahasa Arab dan daging dob, ya, yang diolah, yang dimasak demikian rupa. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW disuguhkan makanan dari binatang tersebut, dob tersebut, ya. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, ini apa? Ini adalah dob ya Rasulullah, binatang yang biasa hidup di padang pasir. Sahabat Khalid bin Walid dan juga sahabat yang lain memakan hidangan tersebut, tetapi Nabi tidak memakan jamuan dob tersebut. Apakah Nabi melarang? Tidak, Nabi tidak melarang sahabat Khalid bin Walid dan sahabat yang lain yang memakan daging tersebut. Dan juga Nabi Muhammad tidak memerintahkan untuk memakan daging tersebut. Nabi tidak melarang, Nabi tidak memerintahkan. Berarti hukumnya adalah boleh dimakan. Ini yang disebut dengan hadis takriri, hadis yang terkait, yang berkaitan dengan ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Kemudian yang terakhir adalah hadis kursi. Hadis kursi itu adalah hadis yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi redaksinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi hadis terhadap Al-Qur'an.